Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Masih bersama Mimin Rofuki Channel. Di video kali ini, Mimin mau membahas alur cerita manga yang mana si MC diselingkuhi dan difitnah oleh teman masa kecilnya sendiri. Manganya berjudul Jinsei Gyakuten Wakisare Enzaiwo Kise Sareta Oreka Gakuen Ichino Bisoujo ni Natsukareru. Sebelum lanjut ke pembahasan, Mimin mau promosi dulu nih. Mungkin bagi kalian yang mau cari kaos ataupun hoodie anime murah, kalian bisa kunjungi Rofuki Store yang ada di Shopee, Tokopedia, dan juga TikTok Shop. Link pembelian ada di deskripsi. Baiklah, kita lanjut ke pembahasan. Manga ini menceritakan CMC yang bernama Eiji Aono yang masih kelas 2 SMA. Hari ini adalah hari ulang tahun dari teman masa kecil sekaligus pacar dari Eiji yang bernama Amada Miyuki. Mereka berdua baru jadian setahun ini, namun karena anak baik-baik, ia tidak pernah melakukan hal kotor kepada Miyuki. Sayangnya, kencan kali ini gagal karena Miyuki ada kegiatan ekstrakurikuler yang mendadak. Eiji tak menyangka kencan mereka gagal pada hari sepenting ini, dan motivasinya sekarang turun. Karena waktu luang, Eiji pun memutuskan jalan-jalan di sekitar kota. Seharusnya hari ini ia dan Miyuki pergi ke bioskop, dan di situ CMC mulai menghalu, memegang tangan Miyuki sambil menonton film. Saat keasikan menghalu, CMC baru sadar ia ada di sekitar pasangan yang masih bermesra-mesraan. Tanpa sadar, Eiji malah pergi ke Love Hotel. Lalu Eiji menghalu lagi, bersama Miyuki. Saat si MC sibuk dengan pikirannya, Eiji malah memergoki pacarnya pergi bersama laki-laki lain dan menanyakan kenapa Miyuki ada di sini. Eiji pun refleks menarik tangan Miyuki, namun Miyuki berteriak kesakitan. Karena kilaf, Eiji pun sudah meminta maaf, namun Eiji malah dibokem oleh pria yang membawa pacarnya pergi. Pria itu pun berkata, "Kau mengasari wanitaku, brengsek." Eiji pun bertanya balik, "Aku yang diselingkuhi, apa-apaan ini?" Pria itu malah membalas, "Kau itu penguntit kan? Miyuki yang memberitahuku, saat berpegangan tangan denganmu, kau berkeringat. Itu sangat menjijikan. Bagaimana Miyuki? Kalau kau mau putus, mari kita putus di sini. Kalau kau mau putus denganku, atau pilih pria culun ini." Namun Miyuki malah berkata, "Jangan buang aku tak tahu harus bagaimana." Ia teman masa kecil yang selalu menguntitku dan juga seorang pacar yang kasar. Eiji pun kaget atas perkataan Miyuki barusan. Pria itu pun menyuruh Miyuki mengatakan sesuatu kepada Eiji. Miyuki pun meminta maaf, ia tidak bisa bersama lagi dengan Eiji. Dan di sekolah, jangan mengajak bicara aku lagi. Dan mulai sekarang, kehidupan bahagia Eiji pun hancur berkeping-keping. Saat pulang, Eiji pun berekspresi buruk. Namun kakak dan juga ibunya yang bekerja menjalankan bisnis restoran kecil menyambut kepulangannya dengan senyuman. Kakak Eiji pun bertanya, apakah dia sudah makan atau belum? Karena kejadian tadi, Eiji tidak nafsu makan. Ia hanya bisa menunggu waktu berlalu. Ibunya Eiji pun mulai khawatir dan membawakannya makanan. Namun sekarang, pikiran Eiji sedang kacau. Bahkan saat tidur pun, ia masih memikirkan wanita yang ia cintai sejak kecil bersumbu dengan pria lain. Walau sudah mencoba untuk berteriak terhenti, tetapi mimpi buruk itu tetap berlanjut. Walau sedang mengalami masalah yang sulit, Eiji tetap berangkat ke sekolah. Ia pun disapa oleh teman sekelasnya dan menanyakan bagaimana kemajuan hubungannya dengan Miyuki. Eiji hanya bisa tertawa. Dan ternyata Miyuki tepat berjalan di depannya. Ketika melihat wajah Miyuki, Eiji teringat masa lalu ketika mereka berdua masih kecil. Eiji kecil pun bertanya kepada Miyuki apakah ada orang yang ia sukai. Miyuki malah berkata suatu hari nanti ia ingin jadi istri Eiji. Setelah flashback, Eiji pun mencoba mengajak bicara Miyuki, namun dihentikan oleh teman dari Miyuki, dan ia menyuruh Eiji untuk menjauhi Miyuki. Si MC pun bingung, namun Miyuki ditarik pergi oleh temannya. Sebelum pergi, teman Miyuki pun berkata, "Kalau kau masih mengikuti Miyuki dan bersikap kasar kepadanya, aku takkan pernah memaafkanmu. Penguntit sepertimu harus diberi paham." Saat di rumah, Eiji menerima banyak pesan anonim yang berisikan kata-kata kasar. Eiji pun kaget, padahal dirinya tidak melakukannya. Dan bahkan, saking takutnya, ia membuang HP yang banyak pesan anonim itu. Saat di sekolah, Eiji pun mendapatkan cemoohan yang dilakukan satu kelas. Si MC pun mencoba membela diri, namun teman Miyuki membentak, "Jangan banyak alasan. Tidak mungkin Miyuki berbohong." Bahkan Kondo, pria yang nikung Eiji pun mengatakannya. Kedua orang populer menyatakan hal yang sama. "Kau itu penjahatnya." Semua juga tahu siapa yang bisa dipercaya. Eiji merasa tidak ada gunanya untuk berdebat. Eiji pun berpikir, kenapa hal ini terjadi kepadanya? Karena dikucilkan satu kelas, Eiji pun makan sendirian di atap sekolah. Tiba-tiba, eskul yang diikuti Eiji pun libur. Sekarang, Eiji hanya sendirian, dan merasa tidak ada seorang pun yang bisa diandalkan. Eiji pun mencoba curhat kepada ketua eskul. Saat di depan pintu eskul, Eiji mendengar percakapan dari seluruh anggota eskul yang berbohong hari ini tidak ada kegiatan, karena mereka merasa takut jika Eiji datang.
Dan bahkan naskah yang Eiji buat dibuang oleh mereka. Eiji pun hanya bisa menangis mendengar perkataan mereka. Sekarang tidak ada lagi yang berpihak kepadanya. Namun, Eiji pun mencoba meminta pertolongan kepada wakil wali kelasnya. Namun mereka semua memihak kepada Miyuki. Bahkan saat pulang pun, kotak sepatu Eiji pun berisikan surat ancaman. Jika kau melawan, aku akan menghancurkan bisnis keluargamu. Sesampainya di rumah, Eiji pun ditanyai, kok ia sudah pulang? Biasanya kan ada kegiatan ekskul. Eiji pun beralasan bahwa ekskulnya sedang libur. Ibunya pun bertanya, kenapa Eiji kelihatan tak enak badan? Ibu dan kakaknya pun khawatir kepada Eiji. Dan juga mereka menyuruh Eiji menikmati masa sekolahnya. Sejak kematian ayahnya, ibunya tidak pernah meneteskan air mata. Ibunya selalu mencoba selalu tersenyum agar tidak membuat kedua anaknya khawatir. Dan juga kakaknya bekerja keras menggantikan peran ayahnya. Eiji pun mendapatkan semangat lagi. Ia baru akan melakukan yang terbaik. Cukup dirinya saja yang menanggung masalah semuanya. Kakak dan ibunya tidak perlu tahu. Sedangkan di sisi lain, Miyuki tidak bisa tidur setelah kejadian itu. Ia pun berpikir, andai saja hari itu ia memilih menangis dan memeluk Eiji, dan seharusnya ia putus dengan Kondo. Ia hanya bisa mengabaikan penindasan yang dialami oleh Eiji. Fitnah Dajjal itu pun menyebar ketika Miyuki curhat hubungannya dengan Eiji kepada kakak kelasnya yang punya banyak pengalaman tentang percintaan. Awal mula pertemuannya dengan Kondo saat itu, Kondo mencoba PDKT dengan Miyuki yang padahal sudah mempunyai pacar. Saat PDKT, Kondo terlihat baik dan sopan, dan berbeda dengan Eiji. Menurut Miyuki, Kondo terlihat lebih dewasa. Dengan trik gombalan murahan, Kondo berhasil mendapatkan cewek murahan ini, dan ia pun selingkuh dari Eiji. Bahkan ia memberikan hal pertamanya dengan gampang kepada Kondo. Namun, tabiat Kondo pun terbongkar. Kondo ternyata seorang fuckboy boy yang suka ngebor sana-sini. Dengan mulut buayanya, ia pun menenangkan Miyuki. Tidak apa-apa berselingkuh karena Eiji pria yang gagal. Kondo pun mengajak Miyuki untuk nongkrong, namun Miyuki menolak karena hari ini adalah ulang tahun Eiji. Dengan enteng, Kondo akan mengajak cewek lain jika Miyuki menolak. Miyuki pun panik. Ia pun mengajak Miyuki untuk putus. Miyuki pun mulai menyesali semua tindakannya, padahal mereka berdua sudah bersama lebih dari 10 tahun. Miyuki merasa ia ditakdirkan untuk menikahi Eiji, namun ia memiliki sisi lain yang menghasut untuk ia berselingkuh. Seharusnya ia mengaku kepada semua orang bahwa ia berbohong, namun karena ia takut kehilangan segalanya, ia tidak berani untuk mengatakannya. Di sisi lain, perundungan kepada Eiji makin kejam. Bahkan seisi sekolah pun menghina Eiji secara frontal. Bahkan saat ada di dalam kelas, Eiji melihat papan tulis yang bertuliskan, pria kasar mati saja. Dan juga ada foto Eiji dan juga restoran yang selama ini dibangun oleh mendiang ayah Eiji yang menjadi sasaran. Eiji pun berpikir, mengapa? Eiji pun akhirnya berlari keluar kelas. Namun ia dihadang oleh Kondo dan berkata, bagaimana perasaanmu penjahat? Eiji pun membalas, kenapa kau berbohong begitu? Kondo pun berkata, karena itu menyenangkan. Saat pria sepertimu kucuri pacarmu dan tersiksa. Ini salahmu sendiri mencoba berpacaran dengan Miyuki. Pilihanmu cuma dua, putus sekolah atau pindah. Intinya, aku suka melihatmu tersiksa. Tiba-tiba, Eiji pun merasa lemas, dan Eiji pun pingsan. Saat sadar, ia sudah berada di UKS. Eiji pun berpikir, tidak ada seorang pun yang mau menolong dirinya. Semua orang lebih percaya kepada perkataan Miyuki. Eiji tidak bisa mengatakan masalahnya kepada kakak maupun ibunya. Eiji benar-benar dihianati oleh teman masa kecilnya. Ia merasa keterlaluan. Dan bagaimana Eiji bisa bertahan 1,5 tahun lagi? Saat mengecek HP, Eiji mendapatkan pesan dari ketua ekskul. Di pesan itu, ia bertanya apa yang terjadi kepada Eiji dengan Miyuki. Semua anggota ekskul takut kepadanya dan menyuruh Eiji untuk jangan datang lagi ke ekskul. Padahal, Eiji tidak melakukan apapun. Saat mau mengirim pesan balik, namun kontaknya sudah diblokir. Eiji hanya bisa melampiaskan rasa sakitnya dengan menangis. Eiji pun memutuskan pergi dari UKS dan menuju ke atap sekolah. Ia pun duduk di salah satu tangga. Sekarang yang ia bisa lakukan hanya bersabar. Ia hanya perlu menahan semua ini. Namun Eiji masih mengingat jelas di pikirannya lontaran hinaan kepadanya. Eiji pun mendapatkan bisikan setan. Semua akan lebih mudah jika Eiji melompat dari atap sekolah. Saat mau melakukannya, Eiji malah disambut oleh wanita cantik berambut pirang. Di tempat Eiji hampir melarikan diri dari kenyataan. Ia bertemu dengan gadis cantik yang mengubah takdirnya. Terima kasih bagi kalian yang telah menonton sampai habis. And see you next time.